Kehidupan seleb emang gak jauh-jauh dari kemewahan ya Besti Obsesi. Bayangin aja, gak cuma punya rumah mewah yang super gede, mereka juga punya berbagai fasilitas mentereng yang pastinya mempermudah hidup mereka. Salah satu yang paling wow yang bikin mak-mak menjerit adalah para selebriti ini punya private chef yang menyediakan berbagai hidangan ala hotel untuk pribadi dan juga keluarga mereka. So, siapa aja sih seleb yang masuk 3 top trending selebriti punya private chef? Di deretan ketiga obsesi top trending ada Maya Estianty. Yap, sejak menikah dengan pengusaha jam Irwan Musri, kehidupan Maya auto bergelimang harta. Pokoknya Maya nggak pernah capek-capek bekerja dan hanya menikmati hidup jadi nyonya sambil bolak-balik luar negeri pakai private jet. Eits, bukan cuma itu aja. Maya juga selalu makan sambil dilayani private chef bule di rumah mewahnya. Makanan favoritku chicken butter chicken. Butter chicken. Duh. Ini sage from Italy, bagus. Sage. Ini lagi dimasakin oleh chef best dari Jakarta. Ada kolaborasi. Cukup. One. Look at it, Maya. Look at this. Oh, Look at the butter chicken. look at my butter chicken, yeah. Look at that. Wait. What's that? Di deretan kedua obsesi top trending ada Nikita Willy. Seleb berusia 30 tahun ini emang gak pernah gagal bikin iri emak-emak. Lihat aja, gegara gak cocok sama masakan ART-nya, Niki auto sewa private chef setiap hari di rumahnya. Hidangannya pun bukan yang biasa, melainkan hidangan ala-ala hotel yang mewah. That's my friend, chef itu teman aku gitu. Nggak ada yang spesial lah gitu, karena memang saya nggak bisa masak di rumah juga. Mbak kadang-kadang masakannya kurang cocok gitu, daripada saya jajan terus gitu. Makanya ada temen yang bisa masak, jadi bantuin. Ya, di deretan pertama ada Narova Morina Sinaga alias Momo ex-vokalis Geisha. Sejak memutuskan berhenti jadi vokalis band, Momo auto tinggal nyaman di rumah mewahnya di Malang, Jawa Timur. Sehari-hari Momo tinggal tidur-tiduran di rumah gara-gara punya 20 ART dan 1 private chef yang siap masakin Momo hidangan super lezat. Wuhu, iri banget gak sih Besti Obsesi? Kamu punya langsung ke sini. You have your own chef? Wow, jadi kamu personal chef di sini? Iya, saya personal chefnya. Untuk rame-rame lah. Oh my god. Semuanya. Setiap kita malam ada keluarga. personal chef? Setiap hari. Setiap hari ada? Setiap hari masakin untuk kita semua. Oh what? Suami kerjanya apa? Suami itu setiap hari selalu ada di pabrik. Pabrik apa? Furniture. Sementara Maya, Nikita, dan Momo punya private chef buat masak di rumah mereka. Sarwenda, Usi Sulistiawati, dan Eriska Alexander, istri Young Lex, justru lebih memilih masak sendiri untuk suami dan anak-anak mereka. Sarwenda juga selalu ngebekelin anak-anaknya dengan menu yang lezat dan gemesin. Padahal siapa sih yang gak tahu kalau seleb-seleb ini tuh tajir melintir juga bak sultan. Usi dan Eriska malahan punya warung sendiri. Saking hobi masak dan masakannya wena. Timnas sepak bola Indonesia sedang jadi primadona. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang tak hanya good looking, tetapi juga punya skill mumpuni. Tak urung jadi superstar dadakan juga. Seluruh masyarakat Indonesia sedang berharap besar kepada timnas yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Meski pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia takluk dari tim Samurai Biru Jepang. Namun dukungan masyarakat tak kendur, tetap menyala saat timnas Indonesia melawan tim Saudi Arabia tadi malam. Back Wagner moves it back to the edge of the penalty area. Marcelino!
drives forward. Still got Marcelino. Still Marcelino. Luar biasa, timnas Indonesia berhasil menggulung tim Saudi Arabia. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia belum tertutup. Kalah menang tetap dukung timnas Indonesia. Semangat itulah yang digelorakan keluarga selebriti Indonesia yang dikenal sebagai penggila bola. Mereka bahkan sudah mencanangkan mimpi sejak lama. Anak-anak mereka kelak akan mengenakan seragam timnas Indonesia. Keluarga Darius Dona misalnya. Mereka sampai merelakan dua jagoan mereka, Diego dan Lionel, menimba ilmu sepak bola di Portugal. Tinggal meyakinkan anaknya supaya bisa ngasih yang terbaik, menunjukkan apa yang jadi kemampuannya dia secara maksimal, sehingga pelatih menilai bahwa dia memang layak untuk main di timnas sesuai sama skema permainannya. Udah, itu aja. Kita cuma bisa ngedoain. Sisanya ya itu adalah hasil dari perjuangan dia latihan bola dari kecil sampai sekarang. Berpisah jauh dari anak untuk waktu yang lama juga harus dilalui oleh pasangan Irfan dan Jennifer Bahdim. Keduanya harus rela berpisah dengan anak keduanya, Kenji, yang memilih belajar sepak bola di negeri Belanda. Kenji menjadi sorotan karena berani merantau ke Belanda di usia yang sangat belia, 10 tahun. Jennifer sangat terlihat tak kuat melepas kepergian Kenji ke Belanda. Lihat saja, di hari terakhir di Indonesia, Jennifer sampai tak mau melepas Kenji dari pelukannya. Pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono juga punya anak pemain bola, Arjuna dan Kai. Sebagai orang tua, mereka mendukung penuh bakat anak-anaknya. Mereka rajin menemani anak-anaknya bertanding sepak bola sampai ikut turnamen ke Thailand. Saat Arjuna ulang tahun ke-11 belum lama ini, nuansanya pun nuansa bola. Keluarga Titi Kamal, Christian, Dona Darius, serta Irfan Jennifer Bahdim nampaknya menyiapkan dengan sangat serius anak-anak mereka menjadi pemain sepak bola. Mereka yakin pemain sepak bola bisa menjadi profesi yang menjanjikan di masa depan. Untung kita dikasih berkat, anak-anak yang luar biasa, dan kita punya berkat yang bisa mensupport impian anak-anak semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Hidup menjanda dan menjadi orang tua tunggal ternyata tidak menyurutkan langkah sejumlah selebriti perempuan Indonesia seperti Inara Rusli, Jennifer Koppen, Ria Ricis, dan Larissa Chow untuk tetap memenuhi panggilan ibadah umroh ke Tanah Suci. Demi menjadi tamu sang halik, Inara, Jennifer, Ricis, dan Larissa bahkan membawa serta anak-anak mereka ke Tanah Suci untuk mengecap pengalaman spiritual menunaikan ibadah umroh. Persiapannya udah pasti baju dingin. Di Madinah dan di Mekah itu lagi musim dingin. Wajib pakai baju dingin supaya nanti pas beribadah, tawaf ataupun sa'i lebih fokus gitu ibadahnya. Nggak kebayang sih kalau nggak pakai baju dingin. Janda musisi Virgon Inara Rusli untuk pertama kalinya mengajak ketiga anak-anaknya ibadah umroh. Ya, namanya juga umroh bareng anak, barang bawaan Inara pun cukup banyak. Tak lupa, Inara membawa mainan untuk anak sebagai pengusir rasa jenuh dan bosan saat di Tanah Suci. Along sama Ali, ya mereka request bawa mainan. Secara fisik, alhamdulillah insya Allah siap. Kalau overthinking, iya udah pasti, karena namanya bawa bocil nih, lihat aja tuh, kayak begini. Ketika tawaf dan sa'i nanti, khawatirnya ya, takutnya gitu kan, namanya anak lari-larian, aduh, jadi overthinking gitu. Kalau Inara Rusli mengajak ketiga anak-anaknya pergi umroh dan dibantu babysitter, beda cerita dengan janda mendiang Daliwasing Jennifer Koppen. Pada September 2024 atau selang 2 bulan pasca kematian Papa Dali, Jennifer mengajak baby Kamari yang baru genap berusia 1 tahun menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci.
Kerennya lagi, Jennifer umroh bareng baby Kamari tidak membawa babysitter. Selama aku umroh itu, aku nggak ngerasa kayak aku lagi gendong anak. Benar-benar enteng banget, nggak panas, berasanya kayak lagi pakai AC di sana. Pokoknya indah banget. Ya, kemarin sempat ngomong papa-papa mulu sama di sana, tapi ya aku nggak tahu dia bisa ngeliat. Ya Pak, mungkin dia bisa lihat papahnya. Cuma waktu umroh itu dia terus ngomong papa-papa. Larissa Chow saat masih berstatus janda Alvin Faiz juga pernah mengajak anak semata wayangnya Muhammad Yusuf Alvin Ramadan alias Yusuf pergi menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Bisa pergi umroh bareng Yusuf yang mengalami speech delay, Larissa pun menuliskan pesan yang menyentuh untuk sang putra tercinta. Nah, perjalanan masih panjang. Dunia ini bukan hanya sekedar main mobil-mobilan dan makan biskuit. Kelak Yusuf akan mengerti banyak hal yang sekarang belum Yusuf mengerti sama sekali. Dan Mama akan selalu ada mendampingi perjalanan itu. Tak mau kalah sama Larissa Chow, Ria Ricis juga pernah mengajak anaknya yang speech delay Moana pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh pada Januari 2024. Selang 4 bulan sebelum Ricis resmi bercerai dari Teuku Ryan. Ricis happy bisa ke Tanah Suci bareng Moana. Selain ibadah, Ricis Moana bisa quality time bersama. Sekarang kita mau ke Masjid Kuba. Let's go. Moana udah pegang tasnya. Cara bawanya gimana ya? 1, 2, 3. Ngapu? Udah ya? Iya, kita jalan-jalan ya. Orang tua itu. Alat. Aduh, ada-ada aja ya. Mana anak ingusan, anak kupilan. Coba kita lihat tuh. Alam memang selalu menyimpan misteri yang dibalut dalam sejuta keindahan pesona yang menakjubkan. Saking menakjubkannya, fenomena-fenomena aneh kerap kali terjadi di berbagai belahan dunia yang mungkin tak bisa diukur oleh nalar manusia. Dari fenomena-fenomena itulah muncul spekulasi di tengah masyarakat kita sebagai sebuah mitos yang belum terpecahkan, hingga layak masuk dalam 3 obsesi top trending misteri berikut ini. Di deretan ketiga, fenomena ulat jati seperti yang baru-baru ini terjadi di langit Indonesia. Warga Gunung Kidul, Yogyakarta mendadak dibuat geger dengan fenomena ribuan ulat jati atau biasa disebut ular jati tiba-tiba saja menghujani jalanan, berbagai kendaraan, hingga rumah-rumah warga. Pasrah ini, aku pasrah Kang. Bapaknya malah bener. Ayo. Banyaknya ulat-ulat kecil berwarna hitam yang bikin bulu kuduk berdiri itu pun sampai mengganggu aktivitas para warga, sehingga mereka harus wajib menggunakan jas hujan dan payung untuk melawan serangan ribuan ulat jati yang menempel. Fenomena itu pun kerap kali dikait-kaitkan dengan hal-hal di luar nalar, seperti pertanda buruk dari hasil panen. Padahal fenomena ulat jati sendiri terjadi karena memasuki awal musim hujan, di mana ulat jati atau yang dikenal dengan nama lokal ungkrung bermunculan dalam jumlah besar di area pepohonan jati. Di deretan kedua, fenomena awan kinton. Tak hanya warga Gunung Kidul yang dibuat geger dengan fenomena unik tak biasa. Warga Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah juga mendadak dibuat heboh dengan kemunculan awan yang terjatuh ke permukaan tanah. Terlihat gumpalan putih yang menyerupai awan tersebut mengambang di langit kemudian perlahan jatuh ke permukaan tanah. Dalam video yang viral di sosial media itu pun, para pekerja tambang yang merekam kejadian tersebut
menyebutnya dengan awan Ginton. Lampu naiki, lampu naiki. Sempat dikait-kaitkan dengan mitos bahwa fenomena alam jatuh bisa membawa berkah untuk suatu desa. Ternyata awan tersebut merupakan segumpalan busa sabun yang terbang ke atas langit, kemudian terjatuh ke permukaan tanah. Dan di deretan pertama, fenomena pendaki kerap kali diganggu sosok gaib. Hingga saat ini masih menjadi misteri. Mengapa para pendaki kerap kali punya cerita mistis di luar nalar yang bikin bulu kuduk berdiri? Ya, melihat keindahan alam, siapapun pasti tak ingin untuk melewatkannya. Apapun juga pasti ditempuh hanya untuk sekedar healing sambil bersantai melihat keeksotisan pemandangan yang menakjubkan. Namun apa jadinya jika niat healing malah jadi merinding ketika bertemu dengan sosok makhluk tak kasat mata yang tiba-tiba saja muncul saat sedang bersantai menuju jalur pendakian. Kalau saat saya ambil air ada mirip poci yang lagi melayang. Dan pas saya lagi istirahat ada sosok penampakan yang mirip poci dan kunti lagi ngegantung. Tak hanya itu, pemuda yang satu ini juga bernasib apes. Gegara niatnya ingin bikin video estetik dari dalam tenda yang ia bangun di atas gunung, justru jadi gagal estetik karena merekam sosok makhluk tak kasat mata yang tiba-tiba sedang melihat ke arahnya.